harta, tahta, dan wanita. 3 hal yang menjadi godaan indah sejumlah pria dan sepertinya tengah menjangkiti sejumlah pesohor negeri ini. Setelah tersangka kasus suap impor daging Ahmad Fatana, hal yang tak kalah menyakitkan dialami oleh seorang wanita bernama Anissa. Kabarnya Anissa adalah mantan pembantu rumah tangga Bupati Ogan Komering Ulu Timur atau yang disingkat Okut Sumatera Selatan Herman Deru. Kabarnya Herman diduga telah melakukan tindakan asusila dengan menghamili Anissa. Dari hasil perbuatannya itu, lahirlah seorang bocah yang kini berusia 8 tahun. Kini ditemani sang ayah yang juga kakek bagi bocah malang itu, Anissa menuntut keadilan dengan meminta pertanggungjawaban agar sang anak dapat diakui oleh Herman Deru. Anissa pun mengadukan nasibnya ini ke Komnas Perlindungan Anak. Mencari perlindungan hukum untuk menjelaskan status cucu saya AF. Siapa bapaknya biologis itu yang sebenarnya. Ke Jakarta pertama tahun 2010 sudah melaporkan keadaan ini. Jadi bukan baru keadaan ini ke Komnas HAM untuk mencari kepastian siapa bapak biologis dari cucu bapak ini yang pada 8 tahun yang lalu diduga dilakukan oleh HD. HD ini adalah seorang pejabat bupati di sana. Nah, tapi dijanjikan tetapi tidak pernah diselesaikan. Akhirnya datang hari ini ke Komnas Perlindungan Anak untuk minta pertolongan agar bisa dibantu mencari kepastian siapa orang tua biologisnya. Itu tidak benar sama sekali. Istrinya Herman Deru ngomong dengan saya tidak pernah punya pembantu orang itu. Peristiwa ini udah lama, apalagi dibilang anaknya usia 5 tahun. Ya kan begitu? Nah, anaknya di mana? Ibu itu di mana? Pelapornya laki-laki. Korbannya itu laki-laki tak pernah hamil, Dinda. Itu. Jadi kita pakai rasio. Setelah kejadian itu, dari awal kejadian, memang sepulang dari situ, ya kayak gitu pengakuan dia itu. Termasuk juga begitu lahir tetap tidak mau mengaku. Iya. Tidak pernah bertemu seumur umur. Bagaimana mau bertemu? Orang dia jadi pembantu aja tidak pernah. Kalau toh saling membantah, saling tidak mengakui dan sebagainya, langkah kedua adalah tawarannya, ya kalau boleh lakukan tes DNA. Harus secara hukum harus diakui. Harus diakui. Kalau tidak diakui maka itu tindak pidana. Belum jelas usahanya mencari keadilan bagi putra serta cucu tercintanya, Hamdani malah dilaporkan oleh kuasa hukum Herman Deru. Laporan ke pihak berwajib ini atas permintaan sang bupati karena Hamdani diduga telah memberikan laporan palsu. Komnas Perlindungan Anak pun rencananya akan segera memanggil Herman Deru. Kasus ini dia minta kasus naik ke pengadilan. Di tengah itu harus dinaikkan ke pengadilan. Itu permintaan Herman Deru. Pasal yang kita laporkan yaitu pasal 311 yaitu tentang fitnah. Berita fitnah. Pasal 317 tentang membuat laporan palsu kepada Polda Sumsel. Maka kita tuntut balik dia membuat laporan palsu. Begitu. Hukumannya Ancaman hukumannya itu sekitar 3 tahun. Minggu ini kita akan panggil beliau untuk meminta penjelasan dan klarifikasi. Bintang dadakan yang beken lantaran perseteruannya dengan mantan panutannya Eyang Subur membuat Arya Wiguna menjadi meledak. Tak hanya namanya yang ikut tenar, kisah asmaranya juga ikut meletup-letup. Setelah di hari ulang tahunnya, Arya menyampaikan isi hatinya kalau ia jatuh cinta pada artis muda Rosnita Putri Permata. Melalui percakapannya dengan Putri dari telepon selularnya, Arya berusaha meyakinkan bidadarinya itu soal rasa cinta yang ia miliki. Untuk Rosnita Putri Permata, saya Arya Wiguna menyukai Anda, jatuh hati kepada Anda. Maukah Anda menjadi kekasih saya? Nah, bayangin, nyatainnya se-Indonesia tahu. Kakak tuh biasa gombalin perempuan nggak sih? Ya awalnya kalau nggak ada yang cinta aku ngapain? Ini apaan?
Soalnya aku sih ngeliat sih emang pengorbanannya sih gede banget. Cuma kadang gombalan kakak itu loh yang nggak kuat loh kak. Ya terserah, gini aja. Kalau Arya jujur aja. Arya orangnya senang bercanda. Arya Iya, kelihatan dong. Ya, makanya banyak yang suka sama Arya. Aryanya kalau masih kok gimana? Iya, berarti saingannya banyak dong kalau emang aku sama kakak. Loh, sekarang gini namanya public figure, sorry ya. Yang suka sama kamu juga pasti banyak kan? Iya. Tak ada yang mengira jika kesan dirinya yang selalu berapi-api ternyata membuat beberapa wanita kesengsem adalah penyanyi dangdut Dewi Sanca yang belakangan juga menaruh hati pada Arya. Dilema pun mengurung hati Arya. Jika sudah begini, siapakah yang akan dipilih Arya? Benarkah cinta Arya hanya untuk putri seorang? Iya, semalam kakak. Tapi mimpinya tapi kakak kayaknya masih sama perempuan yang penyanyi itu tuh. Siapa? Dewi Sanca? Nggak tahu. Aku cuma taunya waktu itu di mimpi tuh kakak tuh kayak masih sama perempuan itu, gitu aja. Aduh, demi Allah sayang, demi Allah Arya nggak punya gue, demi Allah. Demi itu kalau yang kemarin Eva, Vitalia sama cuma foto bareng doang di kantor Bang Farhas, nggak ada apa-apa. Kalau perempuan kan nggak ada yang mau dong kalau misalkan dideketin sama orang tapi orangnya masih kesana kesini. Ya makanya gini, Arya demi Allah kata memang benar putri dari Rima, ya Arya nggak bakal kesana sini. Kalau sekarang kan gini, Arya juga nggak kesana sini sayang. Arya tuh menongol di TV. Aku nggak ngerti lah apa yang terjadi sama diri aku itu, nggak ngerti perasaan ini seperti apa kayak gitu, nggak ngerti. Kalau ngeliat dia dari secara langsung gitu, dia orang yang baik, terus apa ya, lucu, tapi apa ya kalau pokoknya dahsyat deh. Memang Mas Arya bilang sama Dewi, aku tuh sama kamu temen gitu, tapi aku sayang sama kamu gitu. Dia bayangin seorang Arya Wiguna itu kan mentalnya baja, bisa tembus sama senyumnya Putri. Gila, sama subur aja gua gak takut, ya kan? Gua gak takut sama pembunuh bayaran manapun, kiriman subur sama jinnya subur gua gak takut. Sama Putri, ya Allah, hanya dengan senyum manisnya luluh itu hatinya seorang Arya Wiguna. Ini orang spektakuler deh, bener-bener. Tiba-tiba Kak Arya itu dia bilang kan umur kamu itu kan udah 26. Terus dia bilang udah waktunya untuk menikah sayang gitu. Terus will you marry me? Terus aku bilang kayak bercandaan gitu, capek-capek ngetik BBM balesnya cuma ketawa doang, capek deh. Pemirsa Was-Was, tetaplah di saluran pilihan ini karena sesaat lagi berita tentang ulang tahun putra almarhum UJ akan menjadi sajian spesial untuk Anda. Jadi tetap saksikan Was-Was.